soal waktu ada hubungannya dengan yang sebelumnya. Kita sebagai manusia itu punya hak istimewa soal waktu. Menjadi tua saat ini, kita melewati banyak masa dan bertahan masih hidup. Cuma ada orang yang bilang hal baik menjadi tua adalah kita menjadi bahagia dengan apa yang kita miliki. Kita istilahnya cukup, ya udah nggak neko-neko lagi lah istilahnya. Nah itu di sisi lain itu bisa juga membuat kita malas belajar, malas bergerak, malas berjalan, malas berkreativitas. Nah itu bagaimana cara mengantisipasi itu? Oke. Mungkin itu pada layout yang sudut pandang begini. Manusia itu ada dua ruang yang kita selalu bermain di situ, yaitu ruang kemungkinan dan ruang kepastian. Mungkin dia merasa tenang karena kepastiannya sudah fix nih, gaji bulanan dan seterusnya itu kan sudah mulai stabil nih. Tapi kalau orang stabil semuanya itu pasti cari ketidakpastian. Kenapa dia kemudian cari liburan, dia kenapa punya klub sepak bola, punya klub gaple dan seterusnya. Kenapa? Karena dia punya ketidakpastian itu. Nah ruang kemungkinan pada ketidakpastian itu juga harus dijaga proporsinya, harus imbang nih. Nah ketidakpastian ini ekspansinya bisa bermacam-macam. Kalau yang muda, ketika muda ekspansinya sudah sangat bebas karena kita tidak punya tanggung jawab. Tapi ketika sudah tua, berkeluarga, kita punya root nih, kita punya kuda-kuda yang tidak mungkin ruang kemungkinan kepastiannya pindah dari situ. Ini yang membuat sepertinya stuck. Tapi sebenarnya kalau didalami, itu juga ruang kemungkinan yang luar biasa. Paham gak maksud saya? Gini, kalau anak muda itu analoginya gini, kalau anak muda itu pengen cari air, dia gali sumur, nggak dapat pindah sumur, gali sumur nggak dapat pindah sumur, nggak dapat. Tapi ketika sudah menikah, sudah punya keluarga, punya tanggung jawab, dia nggak bisa ganti sumur. Dia harus menggali ilmunya dari satu sumur itu. Tapi justru dia akan mendapatkan air. Karena dia gali nggak dapat, gali lagi lah nggak ada pilihan lain kok, gali lagi lah nggak ada pilihan lain. Kemudian dia akan mendapatkan air di situ. Nah jadi dari kejadian sehari-hari, menurut saya luar biasa ilmunya yang sangat banyak yang tersedia. Ilmu itu tidak pernah berhenti disediakan. Problemnya adalah persepsi kita, mampu melihatnya atau tidak. Penelitian dari Benjamin Libet kalau nggak saya salah. Tapi ada penelitiannya, coba mencari. Dalam 1 detik, informasi yang masuk ke kesadaran itu sekitar 50 bit. Tapi informasi yang masuk bawah sadar itu sekitar 11 juta sampai 20 juta bit. Jadi timpang informasinya gitu banyak. Bagaimana menggali bawah sadar? Itu lagi balik-balik. Bagaimana kita bisa berbicara dengan diri kita sendiri? Karena manusia adalah makhluk komunikasi. Kalau misalnya sudah ketemu keresahan gitu, coba ngobrol. Resahnya kenapa? Kenapa stuck? Coba ngobrol stucknya kenapa? Karena diri pasti punya jawaban. Kadang-kadang dia membuat trigger tidak enak agar ditanyain sama diri sendiri. Kadang-kadang seperti itu. Makanya perlu ngobrol sama diri sendiri itu menurut saya sangat-sangat penting. Ya nggak kayak orang gila ya. Ya kamu gimana? Ya baik-baik saja. Itu bukan maksud saya bukan di situ. Maksud saya ngolah coba timbang-timbang di situ. Jadi semakin tua kita daya jelajahnya semakin kecil. Tapi kemungkinan untuk mendalami jadi semakin besar. Itu imbang-imbangan. Anak muda menang energi, orang tua menang pengalaman. Anak muda menang kemungkinan, orang tua menang kepastian. Nah itu bukan berarti kamu gak bisa muda, karena yang pasti tua itu badannya. Tapi kalau pikirannya bisa umur berapa saja yang kita mau. Mantep. Jadi gitu. Umur boleh tua tapi semangat dan pikiran tetap muda begitu ya. Ya, tepuk tangan dulu nih buat tepuk tangan dong. Yang meriah buat Mas Noe. Luar biasa nih. Balik lagi soal konsep waktu, memang kita semua punya modal yang sama, tapi tentu ada keterbatasan. Nah, Mas Noe nih, setelah dari pagi tadi sudah kita membongkar apa sih tadi kreativitas itu, bagaimana memunculkan kreativitas, apa sih sebenarnya definisi kreativitas menurut Mas Noe, begitu banyak inspirasi nih. Ya Ung ya dari pagi. Nah ini boleh nih closing statement nih dari Mas Noe nih. Untuk Sobat Gaharu semua begitu ya Mas Egi ya? Untuk Sobat Gaharu baik yang hadir langsung ataupun yang online nih. Kuncinya yang di highlight atau yang bisa nanti menjadi inspirasi buat teman-teman semua. Menurut saya unleash your creativity sebagai aim itu oke.
Tapi ini nggak applicable ke semua orang. Seperti yang saya katakan tadi, tidak semua orang punya daya kreatif. Ada yang punya daya menata, memelihara itu tadi. Menurut saya, unleash your inner self. Karena di inner self kamu akan menemukan tempat yang tepat. Urusanmu kreatif, urusanmu memelihara, tapi semua akan dipastikan bahwa dirimu di tempat yang tepat untuk menjadi produktif bersama. Jadi salah satu dari kreatif adalah untuk mengenal diri dan menemukan tempat diri itu yang paling efektif di mana sih. Ini dunia bukanlah urusan tinggi-tinggian, bukanlah urusan hebat-hebatan, karena semua orang juga akan mati. Setahu saya tidak ada kain kafan yang ada kantongnya, sehingga nggak akan ada yang bisa dibawa mati. Yang pasti adalah semua hidup pasti akan mati, tapi tidak semua hidup bisa memberi arti. Dengan hidup, mari kita memberi arti pada posisi yang tepat disiapkan oleh Tuhan agar kita bisa menjadi anggota yang produktif pada society. Mungkin itu. Ya, tepuk tangan yang meriah untuk Mas luar Noe. biasa. Masih loh dengerin closing statementnya Mas Noe, saya goosebump. Wah, luar biasa. Karena kita diingetin sama banyak hal ya, utamanya tentang hidup kita gitu ya, supaya bisa lebih bermakna nih Mas Betul. Egi.